Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Nabi Ibrahim ini dilahirkan di Babilonia. Nah, sekarang ini negara Irak ya. Ayahnya Nabi Ibrahim bernama Azar bin Nahur. Kala itu, kerajaan Babilonia ini dipimpin oleh seorang raja yang sangat zolim, jadi sangat kejam ya, yaitu Raja Namrud bin Kan'an bin Kus namanya. Nah, Babilonia ini adalah negeri yang kaya. Rakyatnya hidup makmur, tetapi mereka tidak mengenal Allah. Penduduk Babilonia ini justru menyembah patung. Nah, yang lucunya adalah patung-patung itu dibuat oleh mereka sendiri. Nah, sampai sekarang peninggalan dari kerajaan Babilonia ini masih bisa kita temukan ya di Irak ya. Nah, Nabi Ibrahim kecil ini hidup di lingkungan yang penuh kemusyrikan dan kekufuran. Beliau dibesarkan oleh seorang ayah yang tidak seiman dengannya. Ayah Nabi Ibrahim adalah seorang ahli dalam memahat patung. Patung-patung ini kemudian dijual kepada penduduk Babilonia. Dari patung-patung itulah yang kemudian dijadikan sesembahan. Nah, ayahnya Nabi Ibrahim ini seringkali menyuruh Nabi Ibrahim untuk menjual patung-patung itu. Namun, berkat bimbingan Allah, Nabi Ibrahim secara halus mampu menolak perintah ayahnya. Rakyatnya sangat hidup makmur, namun mereka tidak menyembah Allah. Mereka durhaka pada Allah. Mereka menyembah patung-patung yang dibuat oleh tangan mereka sendiri. Mereka sembah-sembah sendiri. Nah, ini logikanya nggak masuk akal. Masa mereka membuat patung sendiri, dibuat-buat sendiri, kemudian disembah-sembah sendiri? Sungguh sangat tidak masuk akal. Masyarakat Babilonia sudah lama sebagai penyembah bintang-bintang dan patung-patung. Nabi Ibrahim terus berusaha mencari kebenaran agama yang dianut oleh keluarganya. Ketika malam telah gelap, Nabi Ibrahim menyaksikan sebuah bintang. Dia sempat berpikir bahwa bintang itu Tuhannya. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian, tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian, tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah." Inilah yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Ibrahim dalam menolak agama yang dipercayai kaumnya serta menerima Tuhan yang sebenarnya. Suatu ketika, Ibrahim bertanya kepada ibunya, "Ibu, tahukah engkau siapa Tuhanku?" Ya ampun, kenapa dia bisa bertanya seperti itu? Akulah Tuhanmu, nak. Lalu Tuhan ibu siapa? Tuhan ibu, sudah pasti ayahmu. Kalau begitu, Tuhan ayahku siapa? Ibrahim, kenapa kau bertanya seperti itu? Tentu saja Namrudlah Tuhan ayahmu. Lalu Bu, siapa Tuhan Raja Namrud? Ya Tuhan, bagaimanakah aku harus menjawabnya? Jangan-jangan inilah anak yang dikhawatirkan oleh Raja Namrud. Inikah anak yang akan mengubah agama dan kepercayaan masyarakat Babilonia? Karena tidak puas dengan jawaban sang ibu,
Ibrahim kecil pun keluar dari gua, dan ia mencoba mulai mencari siapa Tuhannya. Beliau berpikir bahwa bintang pada waktu malam hari itu adalah Tuhannya yang kecil itu. Wow, inilah rupanya Tuhanku. Tetapi kemudian ketika bintang itu hilang pada waktu siang hari, beliau berkata, "Saya tidak suka kepada sesuatu yang hilang." Ah, kenapa dia menghilang? Kemana sinarnya tadi? Ah, dia pasti bukan Tuhan. Malam pun datang. Saat itu bulan purnama bercahaya menerangi malam. Wow, inilah rupanya Tuhanku. Ibrahim kecil sangat kagum dengan bulan purnama itu. Sekali lagi ia yakin itulah Tuhannya. Tetapi tatkala pagi menjelang, Ah, kenapa dia menghilang? Kemana sinarnya tadi? Ah, dia pasti bukan Tuhan. Wow, ini pasti Tuhanku. Indah sekali. Besar dan sangat terang. Pasti dia kuat sekali. tetapi malam pun datang. Ah, pasti dia juga bukan Tuhan. Tuhan tidak mungkin pergi. Demikianlah, Ibrahim kecil merenung dari hari ke hari. Ia mencari siapa Tuhannya. Ia telah mengamati semua yang ada di alam ini, sampai akhirnya ia menyimpulkan bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dialah Allah yang Esa. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 260 dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, memohon supaya diperkenankan melihat kekuasaan Allah. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati. Demikian suatu hari Nabi Ibrahim pernah berdoa. Keinginan itu pun dikabulkan. Kemudian Allah menyuruh Nabi Ibrahim menangkap 4 ekor burung. Setiap burung diberikan tanda masing-masing. Selanjutnya burung itu kemudian disembelih dan dicincang. Bagian-bagiannya dicampur satu sama lain. Potongan tubuh keempat burung itu kemudian dibawa, lalu diletakkan di puncak 4 buah bukit. Keempat bukit itu letaknya berjauhan satu sama lainnya. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil burung-burung itu. Maka dengan izin Allah, burung-burung itu ternyata mampu menyatu kembali dan hidup kembali. Semuanya utuh seperti sedia kala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang sanggup menghalangi kehendaknya. Hanya dengan kata kun, jadilah, hal yang dikehendaki pun pasti akan terjadi. Allah Maha Kuasa menghidupkan yang mati sangatlah mudah baginya. Nabi Ibrahim telah melihatnya sendiri, maka hatinya pun semakin mantap, keyakinannya makin kuat, keimanannya makin hebat. Nah, ayahnya Nabi Ibrahim ini, Azar, tidak hanya membuat patung, tetapi ia juga menyembah patung. Sebelum berdakwah kepada penduduk Babilonia, Nabi Ibrahim harus menyadarkan dulu ayahnya. Berdakwah kepada ayahnya tentulah tidak mudah, karena ayahnya ini tetap bersikukuh dengan keyakinannya. Usaha Nabi Ibrahim sudah maksimal, tetapi Allah yang menentukan. Sebagai seorang anak, Nabi Ibrahim sangat ingin menyelamatkan ayahnya. Tetapi sikap ayahnya yang menolak ajaran Allah tidak membuat Nabi Ibrahim larut dalam kesedihan. Sikapnya tetap teguh untuk menyebarkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Raja Namrud ini memerintah dengan kejam. Semua orang harus taat, tidak boleh ada yang melawannya. Jika ada yang berani melawan, maka nyawalah taruhannya. Rakyat di Babilonia hidup bagaikan budak. Nah, keadaan tersebut tidak membuat Raja Namrud puas. Ia merasa dirinya layak disembah. Ia ingin menjadi Tuhan. Ia berpikir rakyat pasti mau menyembahnya. Patung-patung yang tak bernyawa saja disembah,
apalagi raja yang sangat berkuasa. Ibrahim pun diangkat menjadi utusan Allah. Beliau pun kembali kepada kaumnya di negeri Babilonia. Beliau pun memenuhi tugasnya, menyeru manusia kembali kepada Allah. Wahai kaumku, kenapa kalian sembah patung ini? Bukankah ia tidak dapat mendengar, juga tidak dapat bergerak dan membantu kesulitan kalian? Tolong kalian berpikir. Usir saja, biarkan saja dia. Semoga Allah memberi petunjuk. Wahai kaumku, keluarlah dari semua kebodohan ini. Tidak ada gunanya kalian menyembah semua patung yang ada. Ia tidak bisa menolong kalian. Wahai Ibrahim, ini warisan nenek moyang kita yang selama ini kita anggap suci. Kau hendak menghina nenek moyang kita. Aku tidak menghina. Aku hanya mengajak kepada kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran seperti apa yang kau maksudkan, Ibrahim? Sembahlah oleh kalian Allah yang Esa yang menciptakan kita, batu-batu itu, dan alam semesta ini. Celaka engkau Ibrahim. Engkau ingin mengganti Tuhan kita selama ini dengan Tuhanmu yang baru. Lalu akan engkau apakan Tuhan-Tuhan ini? Mereka hanya batu belaka. Kalian harus menghancurkannya. Benar-benar gila kau Ibrahim. Engkau ingin menghancurkannya. Terkutuk engkau. Marduk akan menghukummu. Aku tidak takut. Aku berlindung kepada Allah, karena dialah yang harus kita takuti. Aku ingin mengetuk hati kalian. Bukalah hati kalian. Hai Ibrahim, kau tidak lebih suci daripada kami. Hentikan ocehanmu. Aku tidak akan berhenti menyeru kalian kepada kebenaran. Dengarkan dan renungi kata-kataku. Tinggalkanlah patung-patung tidak berguna itu. Omong kosong. Jika engkau terus menghina Tuhan kami akan menghajarmu, wahai Ibrahim. Semoga Allah mengampuni dan memberi petunjuk kepada kalian. Nabi Ibrahim ini berdakwah tidak kenal lelah. Tetapi penduduk Babilonia tetap menolak keras. Mereka tetap pada keyakinannya untuk menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Namun, Nabi Ibrahim tidak kehilangan akal. Ada rencana lain. Mungkin saja penduduk Babilonia ini memerlukan bukti. Orang-orang Babilonia mempunyai suatu tradisi yaitu setiap tahun mereka pergi untuk meninggalkan negerinya dan berburu binatang. Nah, sewaktu Raja Namrud dan kaumnya meninggalkan negeri Babilonia, maka kampung mereka pun ditinggalkan kosong. Kemudian kesempatan tersebut dipergunakan oleh Nabi Ibrahim untuk menghancurkan patung-patung Raja Namrud dan kaumnya. Dengan kampak yang telah dipersiapkan, maka Nabi Ibrahim ini menghancurkan patung-patung itu satu persatu. Hanya satu patung yang paling besar yang tidak dihancurkan. Lalu kampak yang dipergunakan menghancurkan patung-patung itu kemudian dikalungkan di leher patung yang paling besar tadi. Nah, inilah saat yang tepat. Kuil ini sedang tidak dijaga. Seluruh penduduk tengah sibuk berpesta. Akan aku hancurkan patung-patung ini agar kaumku sadar bahwa patung-patung ini tidak memiliki daya sedikitpun. Semoga kesesatan ini sirna dari negeri Babylon. Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung-patung milik kaumnya, kecuali berhala yang paling besar yang disebut Marduk. Bahkan Nabi Ibrahim menggantungkan kapaknya pada patung tersebut. Nah, ketika Raja Namrud dan kaumnya datang ke pusat pemujaan, maka betapa terkejutnya mereka semua karena patung-patung sesembahan mereka itu sudah hancur. Maka tak pelak lagi Ibrahimlah yang dituduh. Kemudian kegemparan pun terjadi. Apa yang telah terjadi di sini? Kenapa Tuhan-Tuhan kita hancur begini? Siapa yang melakukannya? Hanya Marduk yang tidak disentuh. Lihat,
Hanya Marduk yang utuh. Wahai Itsar yang agung, siapakah yang menghina engkau seperti ini? Mimpikah yang kita lihat ini? Celakalah kita semua. Siapa yang melakukan ini? Jangan-jangan Ibrahim. Karena hanya dia yang berniat melakukan hal ini. Kita seret dia ke sini. Betul. Seret saja dia. Ayo seret. Seluruh penduduk negeri Babilonia gempar. Mereka marah, tidak menerima kenyataan yang ada. Dan mereka sepakat kemarahan itu harus ditumpahkan. Hei Ibrahim, pasti engkau yang telah melakukan ini semua. Mengaku sajalah. Mengapa kau tuduh aku? Mengapa tidak yang lain? Jangan mengelak kau Ibrahim. Hanya kau yang memiliki niatan seperti itu. Apakah kalian sudah menanyakan pada sosok yang memegang kapak? Kau sudah gila. Mana bisa dia berbicara? Apalagi bergerak menghancurkan patung yang lain. Nah, apabila mereka tidak dapat bergerak, apalagi menolong dirinya sendiri, mengapa kalian masih menyembahnya? Jangan ceramahi kami, Ibrahim. Aku hanya ingin menyadarkan kalian, menyelamatkan kalian dari dosa dan kesesatan ini. Tidakkah kalian menyadarinya? Para pendeta dan penduduk tidak dapat membantah ucapan Nabi Ibrahim. Namun, kesesatan sudah merasuki mereka. Nabi Ibrahim akhirnya dipanggil dan diadili. Raja Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, Kaukah yang telah membawa agama baru dan Tuhan baru? Kaukah yang telah menghina rakyat Babilonia dan juga para tuhannya? Apakah kau juga yang telah meragukan kekuasaan dan ketuhananku? Jawab! Aku hanyalah seorang utusan Allah, dan aku hanya menyeru kepada kebenaran yang diperintah oleh Tuhanku. Siapa Tuhanmu? Sehebat apa dia? Katakan! Tuhanku, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Hanya itu? Aku pun dapat melakukannya. Pengawal, berikan aku 2 orang sekarang juga. Siap! Ini mereka yang mulia. Bunuh yang di sebelah kananmu. Ampuni hamba. Sekarang, biarkan yang satunya pergi. Beri hadiah untuknya agar dia menikmati kedermawananku. Beribu-ribu terima kasih untuk engkau, wahai Namrud yang agung. Engkaulah Tuhan kami. Saksikan itu, Ibrahim. Aku bisa memberikan hidup kepada seseorang dan mengambilnya dari orang lain. Kini coba kau terbitkan matahari di sebelah barat, sebagaimana Tuhanku telah menerbitkannya di sebelah timur setiap pagi. Kau masih juga meragukan ketuhananku. Raja Namrud akhirnya memutuskan bahwa Nabi Ibrahim ini harus dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Maka dikumpulkanlah kayu bakar, Nabi Ibrahim kemudian diikat dan dilemparkan dengan alat pelontar yang membara. Api pun menjalar mendekati Nabi Ibrahim, akan tetapi ia tetap tenang. Hatinya bertawakal, ia yakin pasti Allah akan menolongnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menolong orang yang berjuang di jalannya. Ketika api menyala makin besar, Raja Namrud dan pengikutnya tertawa riang. Mereka menyangka bahwa Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu. Beraninya kau menghinaku, Ibrahim! Aku tidak bermaksud menghina. Jika kau memang Tuhan, kau pasti bisa melakukan apa yang kukatakan. Kurang ajar! Kau pantas disiksa! Pengawal, bakar dia! Bakar saja! Bakar saja dia! Betul! Siksa! Siksa saja dia! Siksa! Siksa dia! Siksaan dari Namrud! Siksa dia! Apinya besar sekali! Apinya sangat besar! Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi
Nabi Ibrahim. Rasakan siksaan Namrud. Dia yang menghukum penghina dan penentang Tuhan-Tuhan kita. Wahai rakyat Babilonia, penghina Tuhan kita telah dimusnahkan. Oleh karena itu, Raja Namrud telah menyiapkan pesta untuk kita semua. Bersenang-senanglah kalian. Begitulah rakyat Babilonia bersuka cita dengan dibakarnya Nabi Ibrahim. Akan tetapi betapa terkejutnya mereka ketika melihat keajaiban yang tidak disangka-sangka. Setelah apinya padam, Nabi Ibrahim tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran api dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Maka Allah menunjukkan kekuasaan dan kasih sayangnya kepada Nabi Ibrahim dan kaumnya. Namun, seiring dengan padamnya api, keajaiban terjadi. Ya Tuhan, lihatlah, apa itu? Hah? Bukankah itu Ibrahim? Iya, terbakar. ya? Seluruh rakyat Babilonia terkejut. Ini kejadian yang sangat ajaib. Meskipun demikian, masih saja sebagian besar dari mereka mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Mereka bersama Raja Namrud berlaku semakin kejam terhadap Nabi Ibrahim dan pengikutnya. Oleh karena itulah, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan pengikutnya untuk hijrah keluar dari Babilonia. Setelah kepergian Nabi Ibrahim dan pengikutnya meninggalkan negeri Babilonia, turunlah azab Allah atas Namrud dan penduduknya yang ingkar di Babilonia. Ini datang dari mana ini? Kurang ajar. Pengawal, tutup semua pintu. Jauhkan binatang ini dariku. Cepat, tutup semua pintu. Mengapa bisa begini? Apakah ini karena Ibrahim dan Tuhannya? Hei, pengawal! Pengawal, aku sudah menyuruh kalian untuk menutup semua pintu dan jendela. Bunuh nyamuk-nyamuk ini, cepat! Raja Namrud berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Dia harus menghadapi serangan nyamuk, binatang kecil yang menjadi sangat berbahaya pada saat itu. Pengawalnya kebingungan, tidak mampu berbuat apa-apa. Nyamuk itu begitu ganas menyerang Raja Namrud. Sampai akhirnya, seekor nyamuk masuk ke dalam otaknya. Demikianlah, Raja Namrud yang congkak dan sombong mati dengan cara yang mengenaskan. Seekor nyamuk dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam otaknya dan mengakhiri hidupnya yang penuh dengan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari perilaku yang serupa dengan Raja Namrud. Nah, demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.